Ana Wahifaidah dari SD Negeri Mojosongo 2, Kota Surakarta, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara tahap praobservasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Putut Sugiyati, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Mojosongo 2. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Liana dan pengajar praktek saya Ibu Tumiem. Baik Ibu, saya mulai ya percakapan kita pada pagi hari ini ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan wawancara mengenai tahapan praobservasi sebelum Ibu Putut mengajar besok hari Rabu. Ya, dari obrolan kita nanti Bu Putut sudah punya kira-kira tujuan Ibu apa ya dari obrolan kita pada Bu Ana, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk saya dan menyenangkan. Itu tujuannya nanti saya dapat sharing dan menggali pengalaman, meskipun saya guru senior, tapi untuk sekarang ini mungkin saya sudah ketinggalan ya, maka ini perlu sharing atau tukar pengalaman dengan panjenengan supaya saya nanti dalam pembelajaran berikutnya itu lebih bisa meningkatkan kualitas saya dalam memberikan atau membimbing anak-anak di dalam kelas, sehingga apa yang belum saya punya ternyata bisa saya dapatkan dari. Ini semoga dari percakapan kita nanti ada hasilnya ya Ibu ya, dapat kita manfaatkan bersama. Baik, untuk hari Rabu itu Ibu sudah untuk akan melakukan praktek mengajarnya itu materinya apa ya Ibu ya? Materinya karena kelas 5 masih tema itu tadi rupanya yaitu IPA, yaitu tentang di sini tujuan saya siswa dapat mengelompokkan materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponennya atau penyusunnya, yaitu ada zat tunggal dan ada zat campuran dalam hal itu. Oh iya, itu tadi materinya ya, materinya ya. Jadi kelas 5 tema 9 subtema 2. Oh iya, tujuan pembelajarannya tadi Ibu siswa dapat mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari itu berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu ada zat tunggal, ada zat campuran dalam larutan itu. Oh, baik, kalau sudah disiapkan tadi materinya sudah, kemudian persiapan apa lagi yang sudah Ibu siapkan untuk kegiatan mengajar besok hari Rabu? Yang pertama tentunya adalah RPP, kemudian lembar kerja, kemudian juga media-media yang nantinya bisa untuk praktek IPA. Oh iya, baik, sudah lengkap sekali ya Ibu ya persiapan dari Ibu Putut. Kemudian melihat dari selama ini pembelajaran di kelas 5 itu, kalau dari sisi anak ya, Ibu Putut pernah tidak melihat atau mengalami permasalahan yang mungkin perlu diselesaikan? Ada, tentunya setiap kelas ada, tidak hanya saya, terutama kelas saya itu dilihat dari kemampuan siswa. Siswa itu ada yang kemampuannya di atas, kemudian atau lebih cerdas, kemudian ada yang menengah atau biasa-biasa saja, ada juga yang belum atau masih kurang dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, sehingga ini nanti rencana saya memang saya buat kelompok-kelompok Bu Ana. Jadi beberapa kelompok. Nah, satu kelompok itu tidak saya pilih hanya yang itu ya, rencana saya memang saya bagi per kelompok. Ya, berarti Ibu nanti sudah punya ya strategi atau cara yang Bu Putut siapkan untuk menangani masalah-masalah yang sudah Ibu alami selama pembelajaran ini di kelas 5. Kira-kira strategi apa ya yang Ibu siapkan? Ya, strategi saya yaitu karena ini berdasarkan pengelompokan, maka satu kelompok itu tidak saya pilih hanya yang cerdas-cerdas saja, tapi juga saya campur. Ya. Masalahnya nanti kalau satu kelompok itu ada yang semuanya cekatan, semuanya cerdas, nanti kasihan yang
kelompoknya itu yang hanya menengah-menengah atau yang kurang-kurang itu. Meskipun hanya sedikit anak yang kurang, tapi ini supaya untuk lebih menyemangati atau lebih semangat anak-anak yang kurang itu, supaya tergugah hatinya atau semangatnya melihat teman-temannya yang lebih baik atau tingkat kemampuannya di atasnya, maka saya jadikan satu. Dan nanti tujuannya jadi anak ini yang kurang ini bisa mengamati dulu, mengamati nanti prakteknya bagaimana, yang bertindak secara langsung yang pertama biar anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih. Itu tujuan saya. Berarti dari cerita Ibu tadi atau hal-hal yang sudah Ibu siapkan atau strategi yang sudah Ibu persiapkan itu berarti sudah bisa dilihat kebutuhan belajarnya siswa berbeda ya Ibu. Dari kesiapan belajar juga ya. Dari kemampuan, dari cara belajar mereka mungkin sudah berbeda. Lah ini Ibu siapkan strategi yang berkelompok ya Ibu ya, yang heterogen ya. Berarti tadi dari cerita Ibu sudah bisa kita lihat, Ibu sudah menerapkan rencana pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kemudian berarti area pengembangan yang hendak dicapai. Berarti area pengembangannya kira-kira apa saja ya Bu? Saya ingin ya, anak-anak ini di dalam mengikuti pembelajaran dari awal itu sudah memfokuskan diri atau konsentrasinya secara bersama-sama. Jadi yang merasa lebih mampu itu tidak mendahului atau merasa keminter ya istilahnya dalam bahasa Jawa. Tapi bersama-sama bagaimana memfokuskan semua anak satu kelas ini secara bersama-sama supaya bisa serentak dalam pembelajaran nanti untuk konsentrasinya. Ya berarti Ibu ingin mengembangkan anak-anak itu supaya fokus ya, kembali fokus untuk belajar, tidak mendahului temannya. Itu berarti nanti Ibu ingin mengembangkan selain tadi pembelajaran berdiferensiasi, Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang berbasis KSE. Jadi itu berbasis kompetensi sosial emosionalnya yang ingin ditingkatkan. Baik. Ya, sangat luar biasa sekali ya strategi yang Ibu siapkan, persiapan yang Ibu siapkan, dan area pengembangan yang ingin Ibu capai. Dan nanti semoga besok hari Rabu prakteknya lancar, kemudian area-area pengembangan dan strategi yang sudah Ibu siapkan bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan hasil sesuai yang Ibu harapkan. Ya. Kemudian kalau dari obrolan kita ya Bu ya, itu berarti tadi selain supaya sharing itu sebenarnya harapan Ibu itu apa? Selain sharing itu harapannya ngobrol kita apa ya? Yang pertama saya menginginkan tambahan pengetahuan dari panjenengan selaku calon guru penggerak, mungkin ya, atau bahkan pasti ya, ini ada pengalaman-pengalaman baru yang belum saya peroleh untuk nanti ditularkan kepada saya bisa menerapkan di kelas. Itu berarti panjenengan bisa membantu saya untuk meningkatkan kualitas saya sebagai pengajar di kelas ini. Baik Bu, saya selaku rekan sejawat, saya juga siap membantu Ibu kalau sewaktu-waktu Bu Putut membutuhkan bantuan saya, dan terima kasih atas bantuan Ibu ya. Ini saya kira wawancara praobservasi pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga besok hari Rabu acaranya lancar. Terima kasih atas waktu dari Ibu Putut ya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Baiklah, demikianlah wawancara praobservasi saya dengan rekan sejawat yaitu Ibu Putut Sugiati, Sarjana Pendidikan dalam tahap praobservasi. Terima kasih. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, sahabat semuanya. Untuk hari ini semuanya sehat? Sudah sarapan? Sudah. Berarti anak-anak sudah masuk sekolah, sudah sarapan. Nih. Nah, dengan sarapan itu kamu sudah mempunyai energi. Jadi kalau pagi itu biasakan untuk sarapan. Pada saat kita belajar nanti perut tidak berhenti. Ya. Jadi semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke. Ayo, bagaimana kemarin telah memberikan tugas untuk hari ini, yaitu kalian akan belajar tematik, rupanya adalah IPA. Kita akan belajar tentang campuran, ya, materi. Karena kemarin saya terangkan materi itu apa? Objek yang ada di sekitar kita. Ayo. Ya. Yang kita temui sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita gunakan untuk nah, sekarang kelompok, ya, satu kelompok ada 4 anak, ada 5 anak. Ya, serius, khusus kelompoknya Nasiba itu 5 anak. Nah, saya harapkan kerjasama dalam kelompok itu dijaga, ya, supaya apa?
nanti satu anak punya tugas semuanya, baik itu Gracia, Vitis, Kevin dan lainnya. Jadi kekompakan dalam kelompok itu diperlukan. Nah, hari ini kita akan belajar campuran. Alatnya sudah siap. Semuanya sudah sudah mempelajari materi sebelumnya, karena itu saya hanya mempraktikkan. Teorinya sudah, pembelajaran di subtema 1, sekarang kita praktikkan pada subtema 2. Ayo sekarang silakan dikeluarkan untuk materi campuran. Jangan dibuka dulu, saya ingin bertanya dulu. Ayo, airnya sudah membawa air. Airnya hangat apa dingin? Oh, hangat. Terus ini kepunyaannya Hafiz, airnya hangat. Enggak bisa lompat-lompat. Ya, terus Nasibah ya bawa termos. Kemudian ayo tunjukkan airnya, semuanya siap air. Ya, air putih ya, tidak air teh ya. Ya, terus gula. Ayo, gulanya mana gula? Yuk, darah. Gula mana? Ya, ya. Terus garam. Ayo garam. Ditunjukkan nanti. Jangan ke atas ya. Ayo bawa. Nanti kayak tinggi garam air. Siapa yang bawa garam? Nah, terus kopi. Ayo kopi. Ya, kopi. Susu. Ya, susu. Sirupnya mana sirup? Ada yang kuning, ada yang merah. Susunya ada yang susu kental. Satu dulu. Satu dulu. Disiapkan gelasnya satu dulu. Sudah siap. Tengah satu dulu. Nah, yang lainnya diaduk. Setelah itu, tuangkan airnya. Langkah-langkahnya. Tuangkan dulu airnya. Tidak usah penuh, setengah saja. Setengah. Setengah ya. Setelah itu, gula pasir. Sekarang perhatikan dulu, ya. Pada saat temanmu sudah memegang gula pasir dan sendok. Gula pasir dan sendok. Satu memegang gula, terus sendoknya disiapkan. Berikan temannya. Lainnya mengamati. Ayo, lainnya mengamati. Sudah, ayo satu sendok saja. Perhatikan, semuanya perhatikan. Perhatikan ke gelas. Tuangkan gulanya tuangkan ke gelas yang sudah berisi air. Ya, lainnya mengamati. Diaduk. Nah, sekarang besok ya. Iya. Ini ketuanya bisa kok. Hasilnya bagaimana?
selesai mengaduknya? Tidak selesai? Kalau sudah, silakan diamati antara air dengan sirup. Sudah dicampur jadi satu di dalam gelas. Sudah kamu aduk. Bisakah bercampur tanpa endapan? Diamati. Tidak dijawab tapi kamu mengamati. Kalau sudah mengamati, tahu hasilnya, silakan ditulis. Sekarang nomor 3. Air dengan sirup. Air sirup. Sorry ya, sudah. Yang kita juga ditulis. Air dengan sirup. Bukan yang terakhir hitam. Ambil satu gelas lagi. Silakan diambil bubuk apa bubuk? Apa ini dong, susu. Susu bubuk boleh. Air. Yang putih. Ya, tuangkan dulu. Airnya ke dalam gelas, banyak gelas. Ya, dituangkan setengah gelas. Ya, tuh. Biar Melinda yang mengaduk nanti ya. Ini biar Grace yang mengaduk. Mel, ya diaduk Mel. Siapa sih itu? Siapa itu? Grace, berikan pada Melinda biar diaduk. Ya, biar merasakan. Ini, ya, Yoga. Yoga yang mengaduk tadi. Maksudnya lagi. Nah, ini biar Surya yang mengaduk. Biar tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dipegangi gelasnya supaya tidak tumpah. Reva boleh mengaduknya. Biar merasakan, jangan keras-keras nanti nyesek. Sudah selesai mengaduknya? Sudah selesai? Sudah tercampur semuanya? Nah, sekarang silakan diangkat biar diamati teman-temannya juga kamu. Gelasnya itu diangkat. Ayo, diangkat ya Chris ya. Nah, diamati yang di bawah gelas itu, dasar gelas itu apakah ada 8 apa 3? Sudah? Lihat dilihat ya Yoga, jangan sampai keliru ya Yoga. Nah, ini dan ditulis semua ya hasil pengamatanmu. Air dengan
Kalau semut itu kecil atau besar? Biasanya kalau ini loh ya. Sekarang dibalik. Gajah besar. Ya. Kemudian semut kecil. Bisa Grace? Ayo kita coba. Ya. Gajah besar. Loh, ini perhatikan. Gajah besar. Nah, semut kecil. Bisa Grace? Bisa Mary ya? Nah, ayo kita coba. Semut kecil. Oh, siapa tadi yang besar? Nanti semua nyanyi ya, gitu dulu. Ya, nyanyi. Yuk, kita mulai. Semut berarti kurang fokus. Ayo, nyanyi Kasan. Nyanyi apa yuk? Bagaimana? Nyanyi apa? Yunda, kamu kan nyanyi bareng Kak Delima. Ya? Apa? Yuk, cepetan. Yes. Ya, ya, selera kamu. Gerakannya gimana? Ya keras suaranya ya keras. Tanya gerakan. Tangannya. Oke, di situ. Temannya membantu, ayo. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu barang melok. Ya, tangannya gimana? Suwe ora ketemu, ketemu pisang gawe gelang. Ya, ulangi. Kalau tadi semut ya, semut itu apa sama? Kecil. Gajah. Gajah kecilnya tapi tidak kecilnya seperti ini, tapi dibalik. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Semut itu dari percobaan yang kamu laksanakan hari ini. Ya, mulai dari habis, kelompoknya habis siapa? Pengambilan 1. Tidak harus ketuanya. Boleh menunjuk salah satu anggota. Suaranya yang keras. Ayo Miss ke sini baca. Orang kelompok habis siapa yang membantu? Silakan. Ayo satu. Ayo Miss. Miss, kelompokmu siapa yang bantu? Dari masing-masing kelompok menyampai 1 orang. Lainnya dengarkan. Betul apa tidak? Silakan didengarkan. Yang keras. Gula yang dicampurkan ke dalam air akan tercampur atau larut sempurna. Kopi yang Itu akan bisa tercampur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ana Wahyu Faida, sarjana pendidikan dari SD Negeri Mojosongo 2, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Surakarta. Pada siang hari ini kami akan melakukan tahapan pasca observasi supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Putut Sugiyati, sarjana pendidikan dari SD Negeri Mojosongo 2 Kota Surakarta. Terima kasih kepada Ibu Tumiem Magister Pendidikan yang sudah senantiasa
mendampingi saya, memberikan semangat, memberikan motivasi dan pendampingan. Ya, kita mulai ya Bu. Ya. Selamat siang Ibu Putut. Selamat siang, Ana. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa pada kesempatan hari ini. Siang ini saya bisa nanti saya Bu Ana dalam kesempatan ini. Ya, terima kasih atas waktunya dari Ibu Putut yang sudah meluangkan waktu untuk kami dan saya dan Ibu berbincang-bincang mengenai tahapan praobservasi, karena kita kemarin hari Rabu sudah melakukan observasi di kelas Ibu Putut. Ya, pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang santai saja ya Bu ya. Jadi nanti kita tukar pikiran dan saling sharing apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan SD Negeri Mojosongo 2 ini, dan khususnya untuk murid kita. Ya Ibu, tujuan obrolan kita pada siang hari ini apa ya Bu? Yang jelas Bu Ana, saya sebagai guru lama ya, jadi angkatan 30-an tahun, itu ingin sharing kepada panjenengan sebagai calon guru penggerak. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang panjenengan peroleh dari calon guru penggerak ini, yang bisa nanti saya terapkan, juga saya jadikan tambahan cara saya mengajar model sekarang. Karena dari tahun ke tahun pasti banyak sekali perubahan-perubahan dalam pembelajaran atau trik-trik yang harus saya terapkan. Nah, sehingga dengan adanya ini obrolan seperti ini, saya merupakan hal yang luar biasa bagi saya. Ini terima kasih sekali. Nah, itu tujuan saya, sehingga mendapatkan pengalaman baru dari panjenengan sebagai calon guru penggerak, agar saya bisa meningkatkan cara mempraktikkan di kelas, ya, bagaimana nanti meningkatkan pembelajaran di kelas saya, khususnya kelas 5. Ya, semoga nanti obrolan kita atau perbincangan kita pada siang hari ini mendapatkan hasil yang baik ya Ibu ya. Ya. Bagaimana ya perasaan Ibu Putut setelah melakukan praktek mengajar pada kemarin hari Rabu? Tentunya senang sekali. Jadi dengan praktek IPA kemarin ya, yaitu tentang campuran, yaitu ada Japanisnya, itu ternyata anak-anak itu aktif, ya. Kemudian bisa saling bertukar pengalaman antar teman, kemudian bisa mengamati secara langsung, ya. Kemudian yang terakhir melakukan hasil prakteknya di depan kelas. Iya, kemarin pembelajarannya sangat aktif ya, luar biasa sekali. Kemudian dari praktek mengajar kemarin yang sudah terlaksana di kelas dengan anak-anak itu, menurut Bu Putut itu apakah tahap-tahapnya sudah tercapai semuanya mulai dari awal pembelajaran sampai akhir? Secara garis besarnya itu sudah, tapi saya juga punya kendala atau masalah di dalam pembelajaran. Ada dalam satu kelompok itu misalnya ya, ada anak yang lebih cerdas atau lebih aktif, kemudian ada anak yang kurang aktif. Maksudnya begini, anak yang aktif itu tadi merasa lebih tahu, mendahului, ya itu saya amati seperti itu. Kemudian anak yang pendiam, kemudian kurang aktif, itu hanya diam saja. Nah, ini menjadi kendala saya, bagaimana cara anak-anak itu bisa semuanya terbuka untuk aktif, lebih aktif. Yang pendiam ini juga lebih aktif, kemudian lebih fokus terhadap suatu pelajaran ini tadi, dan khususnya yaitu untuk pembelajaran di kelas 5 IPA.
Ya, kemudian tadi tahap-tahapnya sudah tercapai ya, tapi ada sebuah masalah ya Ibu ya. Kalau dari tujuan pembelajaran secara umum sudah tercapai Ibu kemarin ya? Ya, sebagian besar sudah. Tapi kan itu tadi saya punya tujuan yang lebih dari itu, ya, supaya ya anak-anak itu semuanya bisa aktif, bisa terfokus terhadap pembelajaran secara bersama-sama. Ya, berarti permasalahannya di sini itu masih tetap ada anak yang belum maksimal ya Ibu ya. Padahal kemarin sudah dibuat kelompok-kelompok. Ya, jadi apa yang sudah baik tadi memang beberapa tahapnya sudah tercapai, anaknya banyak yang aktif, tetapi yang masih kurang menurut Ibu ini makanya yang masih kurang ini bagaimana supaya bisa lebih lebih termotivasi dengan anak-anak yang sudah aktif itu tadi. Nah ini juga termasuk salah satu atau sebagian itu dari kendala saya dalam proses pembelajaran. Iya, kemarin berdasarkan praktek mengajarnya berarti sebenarnya sudah ada rencana pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan yang menurut Bu Putri kemarin kan ada anak yang memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, di sini tadi area pengembangan terkait tadi pembelajaran diferensiasi itu berarti kira-kira strategi apa yang akan Bu Putri ambil untuk memperdalam lagi tadi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi? Sebenarnya gini, saya perlu sharing dengan teman ya. Ini contohnya dengan panjenengan ini. Nah, kalau saya punya kendala seperti ini, kalau saya bisa sharing dengan teman, contohnya dengan panjenengan, nah saya bisa mengungkapkan kendala-kendala apa yang saya hadapi. Nah itu nanti saya yakin ya, atau juga saya mohon panjenengan bisa memberikan solusinya supaya di dalam pembelajaran yang saya terapkan itu bisa tercapai untuk pengembangannya ke depannya. Itu yang saya inginkan. Menurut Ibu selain kita ngobrol itu apakah sudah punya rencana selain ngobrol kira-kira apa yang akan dilakukan dalam jangka dekat ini? Yang jelas dalam jangka dekat ini saya mencari solusi bisa melalui PMN, bisa melalui internet, YouTube, supaya apa yang menjadi kendala saya itu bisa teratasi. Biasa sekali. Kemudian sudah punya rencana kapan waktu akan dilaksanakannya tadi? Ya. Karena ini sudah hampir akhir tahun pelajaran, ya tentunya nanti rencana saya tahun pelajaran yang akan datang, tahun pelajaran baru ya kira-kira sekitar 4 bulan lah, 4 bulan. Nah nanti sekalian pas liburan itu kita bisa, atau saya khususnya itu bisa sharing dengan teman melalui YouTube atau melalui internet atau PMN yang sudah pernah saya buka gitu. Iya. Berarti jangka waktunya kira-kira butuh berapa lama itu ya Bu? Ya sekitar 4-5 bulanan lah ya misalnya. Karena aktifnya pembelajaran kalau awal misalnya Juli itu kan nanti tanggal 17 tahun pelajaran baru 2023-2024. Nah itu sudah minggu kedua. Nah nanti aktif itu Agustus, kemudian ya terkendala dengan bulan Agustus biasanya banyak kegiatan ya. Dan nanti September, Oktober lah itu saya yakin itu bisa. Iya. Untuk area tadi pengembangan selain berdiferensiasi, kalau KSE kemarin yang ingin dikembangkan sudah terlaksana menurut Ibu? Iya. Yang sosial emosional. Nah itu ya kemarin sudah ya sebagian. Kemudian anak-anak senang dengan itu. Jadi sebelumnya mungkin ya jarang seperti itu. Nah sekarang diterapkan, ternyata anak-anak untuk memfokuskan apa yang diperintahkan oleh guru pada itu hanya permainan, ternyata juga lucu ya, semuanya bisa tertawa untuk mengembalikan konsentrasi anak belajar. Jadi besok lebih dikembangkan
perkembangan Iya, lagi ya, Bu, ya. betul. Kemudian dari sekitar kita atau di sekitar Ibu Putut itu yang menjadi sumber inspirasi soal cara mengajar atau pembelajaran yang baik itu menurut Ibu siapa yang jadi sumber inspirasi? Ya, sumber inspirasi karena sekarang ini lebih ke fokusnya calon guru penggerak. Nah, saya menginspirasikan ke calon guru penggerak karena ternyata calon guru penggerak itu seperti kuliah ya Bu ya. Diajari ini harus Zoom seperti inilah. Kalau saya belum mengalami seperti itu, nah maka yang jadi inspirasi itu ya calon guru penggerak itu untuk pengembangan pengembangan pembelajaran saya di kelas. Ya semoga nanti saling bisa menginspirasi ya Bu, karena itu juga termasuk inspirasi saya. Jadi guru senior yang semangatnya luar biasa. Ya kemudian tadi dari keinginan Ibu mencari sumber baru itu selain punya jadwal khusus nih Bu, nanti Ibu punya komitmen, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu buat? Komitmen saya ya semoga dalam waktu sekian itu yang sudah saya targetkan bisa tercapai apa yang saya menjadi kendala saya itu tadi, ingin mengembangkan kedepannya pembelajaran yang lebih bagus ya, dan lebih bisa menarik anak untuk mengetahui materi berikutnya. Ya, semoga nanti lancar ya Ibu ya. Amin. Kemudian dari obrolan kita kira-kira masih ada yang mengganjal tidak Ibu selama beberapa menit ini tadi? Saya kira cukup dulu sampai di sini ya, mungkin nanti karena ini sampai di sini mungkin selesai ya atau cukup, tapi mungkin besok saya memberikan pembelajaran lagi, mungkin ada kendala baru lah, itu dari waktu ke waktu memang masalah atau kendala itu selalu ada. Nah ini yang saya perlukan, sharing dengan teman, kemudian cari solusi, baik itu lewat internet dan sebagainya. Dan itu yang saya inginkan seperti itu. Ya, semoga besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, tukar pikiran demi kebaikan anak, demi kebaikan sekolah. Ya, ini semoga nanti tahapan kemarin yang sudah kita lalui dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi bisa bermanfaat, bisa demi kemajuan anak, demi kemajuan sekolah, yaitu dan bisa saling tukar-menukar nanti kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran bisa kita ambil, yang kelebihannya, kelemahannya nanti bisa kita cari solusinya. Terima kasih ya Bu Putut atas waktunya yang Sama-sama. saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ya, cukup sekian ya Ibu ya. Ya, demikian tahapan pasca observasi supervisi akademik saya dengan rekan sejawat saya Ibu Putut Sugiati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.